Selamat pagi Mbak Adi. Selamat pagi. Bagaimana kabar Mbak Adi hari ini? Alhamdulillah sudah cukup baik. Tadi juga perjalanannya aman ke sini. Sudah sarapan ya? Sudah sarapan belum? Saya belum sarapan nih. Baik. Jadi di sini saya sebagai konselor silakan sertifikat nutrisional ini bisa dipanggil Vicky atau Mbak Arin namanya saya apa juga boleh. Di sini jadi saya akan menerangkan tentang asas-asas yang apa saja yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama ada asas kekhasiatan, dan kedua ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Arin bisa menceritakan apa yang Mbak Arin rasakan terlebih dahulu. Yang membuat kira-kira yang membuat Mbak Arin datang ke sini itu dari kepada saya, Mbak Arin ingin menceritakan apa atau apa yang Mbak Arin rasakan pada hari ini atau minggu ini. Jadi saya itu akhir-akhir ini itu cukup merasa capek ya, karena saya itu bisa dibilang memiliki jadwal yang cukup padat. Saya sebenarnya juga ragu-ragu gitu Ibu. Sebenarnya keputusan saya mengambil langkah-langkah buat kedepannya ini itu benar apa enggak sih Ibu. Soalnya semakin kesini itu saya semakin ngerasa capek gitu loh Ibu. Sebelum menyadari bahwa keputusan yang akhir-akhir ini itu saya kan kuliah ya Ibu, dari pagi sampai sore biasanya. Terus habis itu saya itu ada jam kerja gitu lah Ibu. Saya itu ya membuka les privat gitu Ibu. Ya mungkin dalam seminggu itu kelihatannya itu enggak terlalu berat, tapi nggak tahu kenapa saya akhir-akhir ini itu merasa capek aja gitu. Mungkin karena jadwalnya itu kalau dilihat bisa dibilang cepat ya itu. Nah saya itu jadi bingung mau mengutarakan kayak capeknya itu gimana, buat cerita ke orang-orang itu gimana, bingung gitu loh Ibu. Jadi saya memendam rasa capeknya itu sendiri sampai kemarin itu kayak saya merasa kayak udah nggak bisa gitu. Saya pengen cerita tapi kayak saya bingung mau ceritanya itu gimana cara nyampeinnya. Soalnya saya udah merasa kayak nggak ada tenaga buat nyampeinnya itu secara langsung yang harus cerita. Sedangkan saya juga nggak punya waktu gitu loh Ibu buat kayak cerita-cerita sama teman-teman saya ataupun keluarga saya. Mereka saya rasa juga memiliki kesibukannya masing-masing ya, jadi saya juga nggak enak gitu kalau misalnya kayak meminta mereka kayak ngedengerin ceritanya saya gitu. Ya sebenarnya sih baik ya Ibu buat cerita ke orang dipercaya, cuma saya nggak ngerasa sungkan aja gitu kalau misalnya mereka lagi sibuk terus saya cerita gitu. Jadi saya akhir-akhir ini itu penuh sendiri, dan juga akhirnya mungkin karena dipendam, jadi saya merasa udah nggak kuat gitu loh. Capek yang saya rasain itu nggak hanya kayak capek fisik, tapi saya itu capeknya kayak bingung ini kedepannya itu bakalan terus atau saya harus ngambil langkah gimana lagi gitu. Mbak Arin apa sudah memikirkan ketika Mbak Arin mengambil keputusan untuk mengambil hal yang
Mbak Arin kegiatan yang ingin Mbak Arin lakukan untuk kedepannya itu apa Mbak Arin sudah memikirkan nantinya itu kayak gimana atau Sebenarnya saya dari sebelum pengambilan keputusan itu saya juga memikirkan dari konsekuensi jangka panjangnya itu. Sebenarnya kalau merasa dalam hati kecilnya itu kok rasanya capek juga ya kalau dilihat aja gitu. Tapi waktu itu ya apa boleh buat gitulah itu. Saya juga langsung ya wis lah ambil aja gitu. Terus habis gitu mungkin karena keputusan itu juga butuh yang cepat ya ibu, jadi ya mungkin buat mikirin konsekuensi jangka panjangnya itu ya udah apa dipikirin lagi gitu. Kalau misal ada konsekuensinya ya dicoba buat gimana cara nanganinya gitu, tapi ya nggak terlalu yang gimana gitu. jadi mungkin karena hal itu juga akhirnya Mbak Arin memilih sendiri karena Mbak Arin merasa nggak enak, merasa sungkan kan tidak bertemu dengan Mbak Arin karena mungkin juga mereka memiliki kegiatan dan kesibukan masing-masing ya. Mungkin jika Mbak Arin ingin cerita tapi merasa tidak enak pada teman, mungkin bisa ke orang-orang terdekat Mbak Arin, mungkin secara pelan-pelan atau misalnya saya tanya kalau orang terdekat Mbak Arin itu lagi sibuk atau tidak, atau memiliki suatu kegiatan atau tidak. Kalau misalnya mungkin mereka tidak memiliki kesibukan atau apa, mungkin Mbak Arin mulai dari cerita sedikit-sedikit, mungkin yang dasar-dasar saja. Terus kalau misalnya orang yang terdekat Mbak Arin sudah merasa welcome, terus Mbak Arinnya juga mulai nyaman ceritanya, mungkin Mbak Arin bisa mulai menceritakan semua apa yang Mbak Arin rasakan. Ya saya dari kemarin itu udah coba buat pelan-pelan gitu cerita ke orang yang saya percaya, saya dekat sama mereka. Cuman kayak saya belum ada langkah buat berani buat kayak cerita sedikit-sedikit gitu. Saya juga merasa nggak enak. Saya melihatnya mereka juga nggak kesibukan gitu. Jadi saya itu ya akhirnya nggak mau lagi buat ngerepotin mereka. Akhirnya saya daftar buat ikut konser. Ini saya nanti akan mengasih kertas ke Mbak Arin. Di situ Mbak Arin bisa menceritakan, menulis yang apa dan menulis apa yang Mbak Arin rasakan, yang mungkin Mbak Arin tuh nggak bisa menceritakan langsung kepada saya. Baik, nanti saya kasih ke Mbak Arin selama 15 menit. Mbak Arin bisa saya menjelaskan apa yang Mbak Arin rasakan saat ini.
cukup lega untuk mengutarakan selama ini yang saya pendam, nggak secara langsung ya. Soalnya kadang saya bingung mau cara ini itu gimana. Nah, mungkin lewat tulisan ini sedikit demi sedikit emosi saya yang kemarin-kemarinnya saya selalu merasa capek mungkin bisa sedikit berkurang lah. Baik, ini saya akan simpan. Saya juga tidak membuka atau membaca yang sudah Mbak Arin berikan tadi. Nanti kita bisa lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya Mbak Arin ya. Baik, apa ada yang ingin disampaikan lagi dari Mbak Arin? Untuk kali ini saya merasa sudah cukup. Kita nanti kalau misalnya Mbak Arin mengatakan sesuatu lagi atau apa, nanti Mbak Arin bisa mengutarakannya di pertemuan selanjutnya ya Mbak Arin. Terima kasih. Baik, selamat siang Mbak Arin. Selamat siang juga Ibu Kiki. Bagaimana Mbak Arin kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup baik gitu. Oh baik. Tadi kesini sudah makan atau belum? Kebetulan tadi saya sudah makan siang gitu Ibu. Oh baik. Kalau boleh tahu Mbak Arin tadi kesini habis dari mana ya? Oh tadi habis ngerjain kerja kelompok gitu Ibu. Habis gitu makan siang dulu baru ke konseling ini. Baik. Mbak Arin di sini kita melaksanakan pertemuan kedua ya, yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Baik, baik di sini saya akan memberitahu tentang asas-asas ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Saya tidak akan membocorkan semua yang Mbak Arin sudah ceritakan, yang Mbak Arin beritakan kepada saya perasaan Mbak Arin seperti apa kepada orang lain. Kemudian ada asas kesukarelaan di mana Mbak Arin bisa dengan bebas menceritakan semua yang Mbak Arin rasakan, yang Mbak Arin alami juga. Jadi dari masalah kemarin, Mbak Arin bagaimana perasaannya hari ini? Untuk hari ini saya merasa lebih baik daripada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan sebelumnya itu kan saya benar-benar merasa capek. Cuman untuk pertemuan yang kali ini saya memang masih merasa capek dan lelah. Cuma perasaannya itu sudah ibaratnya sudah turun lah gitu daripada pertemuan sebelumnya gitu. Berarti Mbak Arin masih merasakan capek ya, sama seperti di pertemuan sebelumnya. Tapi apa rasa capek ini Mbak Arin bisa mengatasinya atau Mbak Arin masih bingung untuk cara mengatasinya, cara rasa capek yang Mbak Arin alami? Untuk pertemuan ini saya merasanya itu saya masih bingung ya mau ngatasinya itu kayak gimana rasa capek saya itu. Nah kebetulan 2 hari yang lalu itu yang setelah pertemuan kita itu kan ada libur bersama sih Ibu, libur cuti bersama. Nah itu saya itu sempat sakit Ibu, mungkin saya ngedrop karena jadwal saya itu terlalu padat gitu. Nah dari situ saya itu mikir benar nggak sih yang saya buat kayak di pertemuan sebelumnya, keputusan saya itu menjalani jadwal itu benar nggak sih, kok saya itu sampai ngedrop gitu loh. Mungkin ya agak sedikit bingung gitu Ibu, ini bener apa enggak, soalnya bisa sampai sakit ngedrop gitu. Cuman untuk pertemuan kali ini perasaan saya sekarang itu
cukup capek, cuma nggak secapek yang ini. Gitu aja sih. Baik, jadi sudah merasa lebih mendingan ya. Iya. Nah, di pertemuan sebelumnya kan Mbak Arin pernah bilang kalau Mbak Arin apa ya, kayak susah untuk mengutarakan rasa capek Mbak Arin ke orang terdekat Mbak Arin. Apa Mbak Arin di pertemuan ini, sebelum di pertemuan ini, apa Mbak Arin sudah mencoba untuk bercerita kepada orang-orang terdekat Mbak Arin sebelumnya? Kalau pertemuan sebelumnya itu kan saya nggak pernah cerita sama orang-orang, meskipun itu saudara, ke orang tua, ataupun ke teman-teman saya yang dekat. Nah, kemarin setelah pertemuan sama ibu, itu saya memberanikan diri buat cerita ke kakak saya. Ya responnya cukup bisa diterima, cuman nggak begitu lega juga buat kayak sekedar ya curhat-curhat biasa gitu itu, nggak sampai yang sedalam banget gitu. Cuman perasaannya ya bisa lega sedikit, bisa cerita lah sama orang lain, nggak dipendam sendiri lah. Akhirnya ya mungkin karena itu capeknya itu nggak kerasa cuma saya aja yang ngerasain, tapi kayak istilahnya bisa lah dibagi cerita sama yang lain gitu. Iya, berarti setidaknya Mbak Arin sudah mencoba untuk menceritakan apa yang Mbak Arin rasakan selama beberapa hari ke belakang kepada orang dekat Mbak Arin, dan Mbak Arin mendapatkan respon yang cukup apa ya, cukup lumayan untuk Mbak Arin bisa menerima ya. Iya itu. Baik, di sini nanti saya akan memberi Mbak Arin sebuah kertas kosong. Mbak Arin bisa menuliskan apa yang menurut Mbak Arin masih menjanggal dan susah untuk diceritakan kepada orang-orang. Mungkin saya tidak akan memberi waktu Mbak Arin. Jadi Mbak Arin bisa menulis sesuai yang sudah Mbak Arin rasakan.
Baik, ini tidak akan saya baca sampai di pertemuan terakhir nanti. Setelah menuliskan semua yang Mbak Arin rasakan, bagaimana perasaan Mbak Arin? Saya merasa bahwa tadi saya merasa capek, cuman ketika melampiaskan ke dalam tulisan tadi, saya merasa kayak capek saya mulai berkurang. Saya bisa meluapkan apa yang ingin saya sampaikan, cuman nggak bisa disampaikan secara langsung. Jadi saya benar-benar meluapkan emosi lelah, capek itu ke dalam tulisan itu. Akhirnya saya kayak bisalah sedikit itu bernafas sedikit itu, merasa lega juga. Berarti sekarang Mbak Arin sudah merasa lega ya sedikit. Dan terus sudah tutup. Terus ada Ya. Baik, untuk teman selanjutnya Mbak Arin bisanya hari apa dan waktunya itu kapan ya kira-kira agar bisa melanjutkan sesi konseling ini? saya biasanya hari Rabu juga bisa sih Bu, pagi aja. Kalau pagi itu saya rasanya lebih enak. Baik, berarti di sini kita sepakati untuk hari Rabu pagi ya Mbak Arin ya. Baik, terima kasih Mbak Arin sudah datang ke sini menceritakan semua yang Mbak Arin rasakan, yang Mbak Arin alami akhir-akhir ini. Semoga kedepannya nanti Mbak Arin sudah mulai bisa ya melepaskan pikiran yang sudah lama ada di dalam pikiran Mbak Arin. Baik Bu, terima kasih untuk sudah memfasilitasi sesi konseling hari ini. Terima kasih kembali Mbak Arin. Selamat siang Mbak Arin. Selamat siang Ibu Kiki. Bagaimana kabarnya? Kabar hari ini cukup baik. Baik. Jadi Mbak Arin kesini naik apa ya? Kebetulan saya dari selesai kampus itu langsung ke sini. Oh, langsung dari kampus ya? Iya. Baik. Ini pertemuan ketiga ya nanti ya? Lalu mau ajak selesai semua? Langsung di pertemuan ketiga ini saya akan membacakan asas-asas terlebih dahulu. Siang ini saya akan memberitahu asas-asas terlebih dahulu kepada Mbak Arin. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi di sini nanti saya tidak akan membaca, tidak akan menceritakan apa yang Mbak Arin ceritakan kepada saya, apa yang Mbak Arin rasakan, semuanya yang Mbak Arin ceritakan kepada saya. Saya akan menjaga rahasia itu. Kemudian ada asas kesukaraan. Mbak Arin bisa dengan bebas bercerita kepada saya, mengekspresikan diri Mbak Arin kepada saya, misalnya seperti apa yang Mbak Arin rasakan atau yang lainnya. Baik, dari masa-masa sebelumnya ya Mbak Arin, apa yang dirasakan Mbak Arin akhir-akhir ini setelah 2 pertemuan kemarin? Setelah 2 pertemuan kemarin, sebelum pertemuan ini itu saya merasakan bahwa saya bisa menempatkan perasaan saya itu lebih baik lagi. Jadi ketika saya lelah, ketika saya capek dengan rutin jadwal saya yang padat itu, saya bisa membagi gitu Ibu, bagaimana agar saya itu tidak terlalu capeknya gitu. Akhirnya saya itu bisa dari kemarin itu sudah merasa lebih baik lagi daripada pertemuan
Mbak Arin, kegiatan-kegiatan Mbak Arin, bahkan kemudian juga yang Mbak Arin rasakan itu bagaimana, sedikit lega atau mungkin ada yang masih menjaga? Ya terkadang kalau capek itu merasa wajar ya, bukan artinya sebagai orang kita itu kan masih aktif gitu ya. Terkadang ketika saya capek itu saya lebih bisa mengatur perasaan saya gitu, jadi nggak terasa capek banget gitu sih kalau akhir-akhir ini. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, saya akan mengasih pokok kosong kepada Mbak Arin. Mbak Arin bisa menjelaskan apa yang Mbak Arin mungkin masih ada yang menjanggal atau apa. Mbak Arin bisa menjelaskan dulu. Saya tidak memberikan batasan waktu, jadi Mbak Arin bisa dipersilakan untuk menuliskan apa yang Mbak Arin rasakan.
masih menjanggal mungkin di dalam diri Mbak Arin. Mbak Arin merasakan lega atau masih ada sesuatu yang menjanggal? Untuk saat ini saya merasa sudah lebih baik lagi dari pertemuan. Benar kata ibu tadi itu saya itu masih kayak kalau misalnya saya merasa capek atau lelah dengan jadwal itu saya pernah sendiri. Yang kedua itu cukup puncaknya yaitu saya itu kayak seperti yang katakan tadi itu emosionalnya itu memang stabil, tapi akhirnya itu disebabkan oleh kayak puncaknya gitu ya. Saya kan setelah pertemuan kedua itu saya sempat ada jadwal yang berantakan yang akhirnya itu membuat saya drop gitu kan. Nah setelah itu saya merasa di pertemuannya itu sudah lebih baik lagi. Saya sudah saya lelah, saya itu bisa setidaknya itu saya punya batasan itu gak hanya diam aja. Diam aja kan biasanya orang mendengar baik-baik aja gitu, tapi mulai sekarang itu saya sudah bisa terbuka karena saya sendiri itu juga ada batasan biar capek-capek gitu. Baik, jadi dari sini semoga Mbak Arin sudah mulai bisa ya terbuka pada mungkin saat ini masih dengan orang yang terdekat dari Mbak Arin ya. Terus kemudian juga mungkin Mbak Arin sudah mulai merasa agak lega, jadi mungkin berhubungan pikiran Mbak Arin jadi seperti agak ringan ya Mbak Arin. Baik, jika Mbak Arin masih merasa ada yang janggal dari Mbak Arin boleh datang ke saya, nanti kita mendiskusikan untuk pertemuan yang lain Mbak Arin ya. Terima kasih untuk sudah menemani saya menjelaskan keluh kesah selama 3 pertemuan ini. Saya juga merasa lebih baik lagi. Saya berterima kasih juga karena Mbak Arin sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Mbak Arin menceritakan apa yang Mbak Arin alami, yang Mbak Arin rasakan, semua yang mungkin Mbak Arin lakukan juga kepada saya. Saya berterima kasih atas itu semua yang Mbak Arin ya. Baik Mbak Arin, terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Semoga Mbak Arin juga bisa lebih baik lagi.